Islam Negeri Mataram dari prodi Hadis Matematika. Kenalin kakak Diana dan ini kakak Rizain. Kedatangan kita di sini untuk menjelaskan materi tentang rasio. Sebelumnya udah kalian pelajarin tentang rasio? Udah. Ini yang akan dijelasin oleh Kak Rizain. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang rasio. Sebelumnya Ade udah belajar tentang rasio kan? Itu materi semester 1. Nah, sekarang rasio itu apa sih? Menurut adik-adik rasio itu Perbandingan. Oke. Secara definisi, rasio itu adalah perbandingan antara dua besaran yang sejenis dan memiliki satuan yang sama, yaitu menyatakan hubungan besar atau kecilnya besaran terhadap besaran lainnya. Nah, rasio itu bisa kita tulis dengan, misalnya kita pakai mana ini? Ya, atau dalam pecahan itu kita bisa tulis seperti ini, A per B. Ini dua bentuk rasio ini dibaca A banding B. Nah, di dalam rasio itu ada namanya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu adalah hubungan antara dua besaran di mana jika nilai besaran pertama meningkat, maka nilai besaran kedua juga ikut meningkat. Dan perbandingan berbalik nilai itu jika hubungan antara dua besaran, jika nilai besaran yang pertama itu meningkat, maka nilai besaran yang kedua menurun. Begitu juga sebaliknya. Baik, kita masuk ke contoh saja. Jadi di sini untuk lebih jelasnya apa itu rasio. Nah, kita mempunyai contoh di sini. Misalkan dalam kelas ini kita akan membentuk 4 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C dan kelompok D. Nah, laki-lakinya itu sebanyak di kelompok A laki-lakinya sebanyak 14 orang dan perempuannya sebanyak 21 orang. Sedangkan di kelas B laki-lakinya itu sebanyak 10 orang dan perempuannya 15 orang. Nah, untuk kelas C dan D laki-lakinya itu 16 orang dan perempuannya itu 20 orang. Untuk kelas D laki-lakinya sebanyak 8 orang dan perempuannya 12 orang. Di sini kakak kasih contoh satu aja ya. Bentuk rasionya itu berarti perbandingan dari banyaknya siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam di kelompok A itu sebanyak, ada yang bisa nentuin? Perbandingan dari banyaknya siswa laki-laki terhadap siswa perempuan di kelompok A sebanyak, perbandingannya berbentuk apa? 14. Bentuk perbandingan atau bentuk rasio itu kan seperti ini, A banding B atau A per B. Maka bentuk rasio dari banyaknya siswa laki-laki terhadap siswa perempuan di kelompok A yaitu 14 berbanding 1. 14 per 1. Oke. Kita tulis seperti ini. Nah, apakah bentuk perbandingan ini masih bisa kita sederhanakan atau bisa kita kecilkan lagi? Bisa. Bisa.
Oke, kita sama-sama bagi berapa nih biar agar bentuk rasio ini, agar rasio awalnya bisa kita sederhanakan. Kira-kira dibagi berapa adik-adik? 7. Bagi 7. Ada yang lain? Iya. Ada yang lain? Yang pertama kita bagi 7. Yang lain ayo. Semuanya milih 7 nih? Ya. Oke, kalau gitu 14 bagi 7 berapa? 2. 21 dibagi 7? 21 dibagi 7? 3. Berapa? 3. Ya. Berarti bentuk perbandingan, bentuk sederhana dari rasio awal siswa laki-laki terhadap siswa perempuan di kelompok A yaitu 2 banding 3. Nah, untuk kelompok B, kelompok C, dan kelompok D, siapa yang berani maju untuk menyelesaikan seperti ini? Silakan. Kelompok B dulu. Ada yang maju? Bantu kakak selesaiin. Ayo. Itu dengan Silakan bantu deh. Selesai seperti itu ya. Bagi berapa itu? Untuk perbandingan bentuk rasio kelompok B antara laki-laki, antara siswa laki-laki dan siswa perempuan yaitu rasio awalnya berapa? 10 banding 15. Nah, bentuk sederhananya yaitu 2 banding 3. Oke, sekarang yang kelompok C ada yang mau? Silakan angkat tangan, nggak usah malu-malu. Silakan. Bantu kakak untuk nyelesain 2 kelompok ini, kelompok C dan kelompok D. Silakan dari depan. Di belakang tadi udah ada perwakilan. Sekarang baris ke 1, 2, dan 3 belum ada ini. Ayo deh. Cuma tulis rasio awal sama bentuk sederhananya aja. Tadi? Nah, tinggal kelompok yang D. Kelompok D siapa yang mau? Ayo. Itu sama teman langsung aja nih. Ini 8 ya. Nah, jadi bentuk rasio itu seperti ini. Banyaknya siswa laki-laki terhadap siswa, perbandingan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D itu rasio awalnya seperti ini. Dan bentuk sederhananya seperti ini. Berarti kalian udah paham ya tentang rasio ya? Tidak. Oke. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu perbandingan senilai atau skala. Maka perjelas lagi ya, perbandingan senilai itu adalah hubungan antara 2 besaran yang sejenis, di mana jika nilai besaran yang satu meningkat, maka besaran yang kedua juga ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, kakak langsung masuk ke contohnya saja ya. Di sini kakak mempunyai soal sebuah mobil. Di sini sudah
sudah kita ketahui jaraknya itu 120 km dan waktunya 2 jam. Kita misalkan A1 itu sebagai waktunya. Waktu pertama itu 2 jam. Dan A2-nya itu jaraknya. Mobil itu menempuh jarak sejauh 120 km dalam waktu 2 jam. Berarti A2-nya itu 120 km. Untuk B1-nya itu di sini sudah diketahui jika kecepatan mobil itu tetap, maka berapakah jarak yang dapat ditempuh oleh mobil tersebut dalam waktu 5 jam. Berarti B1-nya itu waktu yang kedua yaitu 5 jam. Nah, kita ingin mencari berapakah jarak yang dapat ditempuh oleh mobil tersebut dalam waktu 5 jam. Berarti B2-nya itu belum diketahui. Nah, cara penyelesaiannya yaitu maka menggunakan rumus seperti ini. A1 rumus perbandingan A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan A1-nya berapa, A2-nya berapa, B1-nya berapa, dan B2-nya itu berapa. Oke, bantu kakak substitusikan ya. A1-nya itu berapa? 2 jam. Oke, di sini kita tulis 2 per A2-nya itu 120 sama dengan B1-nya itu berapa? 5. B2-nya itu Belum diketahui. Berarti di sini kita tulis B2. Nah, dari bentuk ini kira-kira ada masih ingat nggak materi kelas 6 SD? Bentuk ini masuk ke dalam materi apa? Persamaan. Apa? Persamaan. Oke, masih ingat ya materi kelas 6 SD. Bentuk ini termasuk bentuk materi kebersamaan. Berarti di sini kita akan menyelesaikannya dengan bentuk persamaan. Bentuk persamaan itu jika sebelah kiri, jika ruas kiri kita bagi dengan 2, maka ruas kanan juga kita bagi dengan 2. Baik, di sini untuk mencari nilai B2-nya yaitu kita sama-sama bagi antara ruas kiri dan ruas kanan, yaitu kita bagi 120. Di sini kita tulis 2 per 120 dikali, karena ini bagi maka kita kali dengan 120 agar tersisa 2. 2 per 120 dikali 120 sama dengan 5 per B2 dikali 120. Nah, untuk hasil ruas kanannya menurut kakak ya, dari kakak ini ruas kanan dan adik ini ruas kiri. Nah, ini kan 120 dikali 120 ya. Ini bentuknya itu seperti ini. 2 kali 120 per 120. Kan karena ini bagi ya, 120 bagi 120 berapa? 1. Nah, ini bisa kita coret aja. Berarti 2 per 120 dikali 120 ya, sisanya itu 2 dikali 1 sama dengan 5 dikali 120. 5 kali 120 berapa? Saya hitung. Berapa? 600. Yang lain? 600. Oke, 5 kali 120 yaitu 600 per B2. 2 dikali 1 2 sama dengan 600 per B2.
Nah, selanjutnya kita kan akan mencari nilai dari B2 itu. Langkah selanjutnya yaitu kita kalikan antara ruas kiri dan ruas kanan dengan B2. Ruas kanannya itu 2 dikali B2 sama dengan 600 per B2 dikali B2. Caranya itu sama seperti ruas kanan tadi ya. 2 dikali B2 hasilnya 2 dikali B2 2 B2. Nah, di sini kan sama seperti tadi 120 dibagi 120 hasilnya 1. Maka di sini B2 dibagi B2 hasilnya 1. 600 dikali 1. 2 B2 sama dengan 600. Nah, selanjutnya 2B2 ini kita apakan agar nilai B2-nya itu ketemu. B2 sama dengan 600. 2-nya ini kita apakan? Kita kali atau kita bagi atau kita tambah? Dibagi. Nah, karena di ruas kanannya itu ini sudah kali, kalau kita pindah ruas menjadi bagi 600 bagi 2. Maka nilai B2 yaitu 600 dibagi 2 berapa? 300. Nah, nilai dari B2-nya itu sudah kita temui yaitu 300, berarti satuannya yaitu kilometer per jam. Jadi kecepatan yang dapat ditempuh oleh mobil tersebut dalam waktu 5 jam sejauh 300 km. Selanjutnya kita akan bagi kelompok ya, yaitu ini untuk kalian kerjain. Kalian bagi kelompok, terserah kalian mau kelompok. Ayo bagi kelompok. Jawaban temannya benar? benar. Oke. Ada yang bilang salah? Berarti dia beda jawabannya itu ya? Iya. Silakan dia macam kelompok 3. Jawabannya benar ya. Ya, jawaban yang benar itu 280 potong barang dalam waktu 7 jam. Begitu yang akan diangkut barangnya. Aku nggak tahu namanya. ini kan cara tali silang ya. Kalau konsep yang kakak jelasin itu udah bisa. Udah bisa. Yakin udah bisa. Ini kan langsung dikali silang ya. Tapi konsep yang kakak jelasin itu sesuai dengan materi persamaan. Ruas kiri jika ruas kiri dibagi 10 maka ruas kanan dibagi 10, atau jika ruas kiri dikali 10 maka ruas kanan dikali
10. Oke, gak apa-apa, bisa kok dengan cara ini. Tapi kami di sini memberikan adik-adik tentang konsepnya. Kenapa ini bisa dikali silang? Kan dikali silang itu enggak apa namanya ya? Enggak langsung dia seperti Berapa tangannya? Jawaban nomor 3 yang benar yaitu opsi berarti yang mana? Udah bisa rumus ya. Itu paling mudah. Ini cuma disederhanakan aja. 16 dan 24. Berarti opsi yang A. Nomor 10. Benar soalnya? Salah. Yang maju. silakan jadi sebentar kelompok 5. Ayo kelompok 5. Ayo Kasih kesempatan untuk kelompok 5 ya, biar kalian sama-sama ngerasain maju. Ayo kelompok 5. Kelompok 5 gak ada yang mau? Gak ada, oke. Ayo kelompok 9/10. Benar jawabannya 9/10. Salah. Gak ada yang benar ya. Jadi jawabannya yang nomor 1. Nomor 1 ya. 11/10. Tahu 11 ber. Ini sama-sama dibagi 10. sama-sama dibagi 11. Iya, udah bisa 11. Berarti yang benar cuma ada kelompok ya. Yang benar cuma ada kelompok ya, Kak Diana ya. Mana coba kita lihat. Kelompok berapa tadi? 4 sama kelompok 3. Angka 5 bukannya salah, tapi kurang tepat. Silakan kepada kelompok yang benar dulu ya. Baik, hari ini kan tadi kita udah belajar rasio, perbandingan nilai dan menyederhanakan rasio kan. Berarti rasio itu dekat banget sama kehidupan seharian kita ya. Ya. Nah, kakak ucapin tetap semangat buat adik-adik buat belajar matematika. Pokoknya tetap semangat. Kakak ucapin terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.